Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Ar-Rohma dengan NIM 2020 008034. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan rangkuman materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7 mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja untuk pertemuan pertama ini membahas mengenai konsep organisasi. Apa sih organisasi tersebut? Nah, menurut Stephen Robbins, merupakan unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, yang dimana anggotanya terdiri dari 2 orang atau lebih, serta mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, setelah kita membahas tentang organisasi, yaitu tentang perilaku organisasi. Menurut Robbins and Judge, merupakan studi tentang apa yang dilakukan orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku mempengaruhi kinerja organisasi. Hal ini berkaitan dengan kerja, kinerja, perputaran pegawai, produktivitas, serta manajemen. Nah, selain itu di sini juga tentang disiplin ilmu yang mendukung dalam perilaku organisasi itu ada beberapa hal. Yang pertama ada psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Dalam perilaku organisasi juga terdapat beberapa tantangan dan peluang seperti merespon globalisasi, mengelola keberagaman angkatan kerja, memberdayakan orang, serta meningkatkan perilaku etis. Dalam pertemuan pertama, kita telah membahas tentang perilaku organisasi, dan di pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai keberagaman dalam organisasi. Nah, perbedaan dalam organisasi sudah pasti ada, karena kita manusia itu diciptakan unik dan berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat diciptakan sebagai peluang maupun ancaman bagi organisasi. Nah, keberagaman organisasi itu dibagi menjadi 2. Apa saja sih? Yang pertama itu adalah keragaman tingkat permukaan, surface level diversity, yaitu perbedaan yang karakteristiknya mudah dirasakan. Contohnya ada gender, ras, dan etnis. Dan yang kedua ada keberagaman tingkat dalam, yaitu deep level diversity, yaitu perbedaan dalam nilai, personalitas, preferensi kerja yang secara progresif penting untuk mengetahui satu sama lain lebih baik. Di dalam keberagaman organisasi ini terdapat karakteristik biografis. Karakteristik biografis itu sendiri merupakan karakteristik personal yang dimiliki seseorang. Contohnya ada umur, jenis kelamin, orientasi seksual dan gender, ras dan etnis, disabilitas, agama, masa bekerja, maupun identitas budaya. Nah, selanjutnya di keberagaman dalam organisasi ini juga terdapat manajemen keragaman. Di sini manajer bertugas untuk memberikan pengarahan kepada pekerja agar sadar dan sensitif terhadap kebutuhan dan perbedaan yang lain. Di pertemuan 3 kali ini kita akan membahas tentang sikap kepuasan kerja. Yang pertama ada sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan mengenai objek, orang maupun peristiwa. Sikap itu mempunyai beberapa komponen, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Apa saja sih sikap yang utama itu? Yang pertama ada kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi. Yang kedua ini ada kepuasan kerja. Menurut Stephen Robbins, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah dengan berfokus pada bagian-bagian intrinsik pekerjaan, seperti membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih menantang dan lebih menarik. Ya, selanjutnya di pertemuan keempat ini kita membahas mengenai kepribadian dan nilai. Kepribadian menurut Robbins and Judge adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Faktor penentu kepribadian itu ada 2. Apa saja sih? Yang pertama ada faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini tuh seperti tinggi fisik, bentuk wajah,
gender, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan, yaitu di mana lingkungan yang kita tinggali dan kita tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan tersebut. Dalam menilai kepribadian itu terdapat beberapa cara, salah satunya ada survei mandiri, survei peringkat oleh pengamat, dan ukuran proyeksi. Menurut Robbins and Judge, nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Selanjutnya, materi yang kelima, kita membahas mengenai tentang persepsi dan pengambilan keputusan individual. Di sini definisi persepsi itu adalah suatu stimuli dipilih di organisasi dan diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna. Ada beberapa jenis persepsi, yaitu audio, visual, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Faktor yang mempengaruhi persepsi itu juga ada beberapa, yaitu faktor ekspektasi, faktor situasi, dan faktor target. Hubungan antara persepsi dan pembuatan keputusan individual itu ada dua. Yang pertama ada keputusan. Dengan membuat pilihan dari dua alternatif atau lebih, keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah. Yang kedua ada masalah. Ada ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan yang membutuhkan pertimbangan untuk membuat beberapa tindakan alternatif. Nah, yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada kepribadian, ada gender, kemampuan mental, perbedaan kultur, evaluasi kerja, dan regulasi formal. Nah, dari sini untuk materi yang ke-6 itu kita membahas tentang konsep motivasi. Definisi motivasi itu sendiri adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya.